Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Utsman bin Affan bagian 1. Sejarah kenabian tak pernah mendapati orang yang menjadi menantu Rasulullah sebanyak 2 kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Orang yang pernah berhijrah 2 kali sekaligus suami dari 2 putri Rasulullah. Dialah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki posisi terpandang di kalangan kaumnya pada masa jahiliyah. Ia adalah seorang yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Ia juga adalah orang yang rendah hati dan pemalu. Kaumnya amat mencintai dirinya, sehingga ada seorang wanita Quraisy yang sedang memotong anaknya dengan bersenandung. Aku dan Ar-Rahman, Tuhan yang penyayang, menyayangimu seperti orang Quraisy menyayangi Utsman. Begitu Islam memancarkan cahayanya di Mekah, Utsman adalah orang yang termasuk para pendahulu yang segera menyerap cahaya tersebut. Kisah keislaman Utsman bin Affan sehingga sekarang masih sering dikisahkan orang. Hal itu dikarenakan saat pada masa jahiliyah ia mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah telah menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dengan sepupunya yang bernama Utsbah bin Abi Lahab. Ia merasa kesal karena tidak beruntung mendapatkan istri yang memiliki akhlak yang mulia dan berketurunan baik. Utsman pun kembali pulang ke rumah dengan perasaan kesal dan sedih. Saat pulang, ia mendapati bibinya sedang berada di rumah yang bernama Sudan bin Quraidin. Sudan ini adalah perempuan yang tegas, cerdas, dan sudah berusia senja. Sudah berhasil menghilangkan kekesalan Utsman dengan memberitahukan kepadanya bahwa akan muncul seorang nabi yang menghancurkan penyembahan kepada berhala dan menyuruh untuk beribadah kepada Tuhan yang Esa. Sudah menyuruh Utsman untuk mengikuti ajaran nabi tersebut, dan ia menjanjikannya bahwa Utsman akan mendapatkan apa yang pantas bagi dirinya. Utsman berkisah, "Maka aku segera memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh bibiku tadi. Aku pun segera menemui Abu Bakar dan aku menceritakan kepadanya apa yang telah diberitahukan bibi kepadaku." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, bibimu telah berkata benar atas apa yang ia sampaikan kepadamu dan dengan kebaikan yang ia janjikan untukmu. Ya Utsman, engkau pun adalah seorang yang bijak dan tegas yang mampu membedakan kebenaran, dan tidak ada kebatilan yang samar bagi dirimu." Kemudian Abu Bakar berkata lagi kepadaku, "Apakah makna dari berhala yang disembah oleh kaum kita ini? Bukankah berhala ini terbuat dari batu yang tuli, tidak bisa mendengar dan melihat?" Aku pun menjawab, "Benar." Abu Bakar berkata, "Apa yang telah dikatakan oleh bibimu telah terbukti ya Utsman. Allah telah mengirimkan Rasulnya yang dinanti-nanti. Ia mengutusnya untuk semua orang yang membawa agama petunjuk dan kebenaran." Aku bertanya, "Siapakah dia?" Abu Bakar pun menjawab,
Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Aku bertanya keheranan. Muhammad As-Siddiq Al-Amin, orang yang terkenal jujur dan terpercaya itu? Abu Bakar menjawab, benar, dialah orangnya. Aku bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau mau menemaniku untuk menemuinya? Abu Bakar menjawab, baiklah, maka kami pun berangkat untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau melihatku, beliau langsung bersabda, ya Utsman, sambutlah seruan orang yang mengajak ke jalan Allah. Sebab aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada semua makhluk Allah secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu aku melihat beliau dan mendengarkan sabdanya, maka aku langsung merasa nyaman dan aku percaya akan ke Rasulullah. Kemudian aku pun langsung bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Hingga hari itu tidak ada satupun orang yang berasal dari kaumnya yang mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski tidak ada satupun yang menyatakan permusuhan kepada Nabi selain pamannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummul Jamil adalah orang dari suku Quraisy yang paling keras melakukan perlawanan dan mekar terhadap Nabi. Maka Allah menurunkan sebuah surat tentang Abu Lahab dan istrinya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Kebencian Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin menjadi-jadi. Demikian juga kedengkian istrinya. Tidak hanya ditunjukkan kepada Muhammad, akan tetapi kepada kaum muslimin yang menjadi pendukungnya. Abu Lahab dan Ummu Jamil menyuruh putranya Utbah untuk menceraikan istrinya yang bernama Ruqayyah putri Muhammad. Maka Utbah pun menceraikan Ruqayyah karena alasan dendam kepada ayahnya. Begitu Utsman mendengar berita telah dicerainya Ruqayyah, maka ia langsung teriak kegirangan. Ia lalu segera meminang Ruqayyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun menikahkan Ruqayyah kepadanya. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid mengadakan walimah untuk perwakilan putrinya ini. Utsman adalah seorang dari bangsa Quraisy yang memiliki tampan yang sangat paling tampan. Sedangkan Ruqayyah juga tidak kalah cantik dan cantik. Maka banyak orang yang berkata kepada Ruqayyah saat dirinya dinikahkan dengan Utsman, inilah pasangan yang terbaik yang pernah dilihat manusia, Ruqayyah dan suaminya yang bernama Utsman. Meski dia memiliki kedudukan dan kebaikan yang banyak, tidak terlepas dari siksaan kaumnya saat ia memeluk Islam. Hanya sekian dulu ya teman-teman, video tentang Utsman bin Affan bagian 1.